Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Wildan Arfan Husnal Wafa dari kelompok 14 akan menerangkan tentang peradaban Islam di Asia Tenggara, makul sejarah kebudayaan Islam yang diambu oleh Bapak Muhammad Rijah Hamami dan teman saya saudari Nailul Arini sebagai pemateri yang kedua. Langsung saja, di sini Islam masuk ke Asia Tenggara mempunyai 3 teori. Menurut beberapa ahli sejarah, ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga ada teori Persia. Teori Gujarat. Pertama, teori Gujarat merupakan temuan oleh seorang peneliti yaitu Nabal tahun 1972 Masehi, merupakan orang yang mengembangkan teori Gujarat pertama kali. Selanjutnya ada Snok Horgonje dengan alasan menemukan teori Gujarat ini, yaitu pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Nusantara. Kedua, hubungan dengan antara Indonesia dan India telah lama terjalin. Dan yang ketiga, inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera memberi gambaran hubungan dengan dagang antara Sumatera dan Gujarat. Sejarawan pendukung teori ini antara lain selain Nabal dan Snok Horgonje adalah Sriki, yaitu atau bisa dengan Indonesia Sociological Studies. Selanjutnya ada Clifford Geertz, Harry J. Banda, Van Laur, dan T.W. Arnold. Selanjutnya ada teori Mekah. Teori Mekah berdiri atau muncul pada tahun 1958 Masehi. Alasannya yaitu muncul kritikan terhadap teori pertama, seperti tokoh Hamka. Hamka ini merupakan salah satu penemu teori Mekah. Alasan kuat teori ini menurut Hamka adalah bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah, sedangkan Mekah atau Mesir adalah sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Ia juga mendasarkan bahwa mazhab terbesar yang dianut sebagai umat Islam Nusantara adalah mazhab Syafi'i, dan mazhab yang sama dianut di Mekah pada masa itu. Mengapa alasan ini digunakan oleh Hamka? Karena alasan ini jarang diungkap sejarawan Barat pada masa awal. Dan teori Mekah sendiri juga bisa didapat pada teori umum karena persebaran Islam pertama kali muncul di tanah Arab atau kawasan Arab yang didakwakan kepada seluruh umat manusia oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia ini sendiri dipelopori oleh Husain Jajaningrat dari Indonesia. Teori Persia ini diambil karena Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini memfokuskan tinjauannya pada sosio-kultural di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang ada kesamaan dengan Persia. Di antaranya adalah perayaan Takbut di beberapa tempat di Indonesia
dan berkembangnya ajaran Syekh Siti Jenar pada kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Iran Persia. Teori ini memfokuskan tinjauannya pada Hamka menolak teori ini dengan alasan bila Islam masuk ke abad ke-7 Masehi yang ketika itu kekuasaan dipimpin oleh Khalifah Umayyah, sedangkan Persia belum menduduki kepemimpinan di dunia Islam, dan masuknya Islam salah satunya yaitu dalam suatu wilayah bukankah identik langsung berdirinya kekuasaan politik Islam. Selanjutnya yaitu merupakan proses masuknya Islam di Asia Tenggara. Proses masuknya Islam di Asia Tenggara tidak langsung serta-merta masuk dengan secara mudahnya ke wilayah Nusantara. Adapun masuknya Islam di Asia Tenggara juga melalui beberapa tahapan yang dimana tahapan-tahapan itu sendiri juga melalui proses yang sangat rumit dan tidak mudah bagi orang secara umumnya. Pada bagian pertama yaitu proses masuknya Islam di Nusantara dan di Asia Tenggara adalah dimulainya dengan kedatangan Islam yang kemudian diikuti dengan kemerosotan. Kemerosotan ini yaitu diartikan pada kerajaan Hindu-Buddha yang mulai hancur secara perlahan dan kekuasaannya entah berantah karena faktor pertamanya kerajaan Hindu-Buddha yang mulai hancur satu persatu. Pada puncaknya keruntuhan kerajaan Majapahit pada kurun abad ke-14 dan 15. Yang kedua, sejak datang dan mapannya kekuasaan kolonisme Belanda di Indonesia, Inggris di Semenanjung Malaya, dan Spanyol di Filipina sampai awal abad ke-19. Dan yang terakhir bermula pada abad ke-20 dengan terjadinya liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial terutama di Indonesia. Itu merupakan proses masuknya Islam di Asia Tenggara melalui beberapa tahapan dan beberapa proses. Selanjutnya saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama menyerahkan selanjutnya kepada pemateri kedua yaitu Saudari Nailul Arini. Adanya dipersilahkan. Baik, saya Nailul akan melanjutkan pemaparan materi mengenai peradaban Islam di Asia Tenggara. Berikutnya materi mengenai kemajuan peradaban Islam di Asia Tenggara. Kedatangan Islam sejak abad ke-7 sampai abad ke-12 di beberapa daerah di Asia Tenggara dapat dikatakan baru tahap pembentukan komunikasi Islam, terutama yang terdiri dari para pedagang. Abad ke-13 sampai abad ke-16, terutama dengan munculnya kerajaan bercorak Islam, merupakan kelanjutan dari penyebaran agama Islam. Berikut kemajuan peradaban Islam di beberapa negara Asia Tenggara. Yang pertama yaitu Indonesia. Saat ini diperkirakan 90% warga Indonesia beragama Islam. Kemajuan dan perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari peranan Wali Songo yang menyebarkan dakwah Islam di kawasan Indonesia. Kemajuan Islam di Indonesia dapat dilihat dari adanya Departemen Agama, Pengadilan Agama, organisasi-organisasi Islam, perguruan tinggi Islam, dan adanya pondok pesantren baik tradisional hingga modern. Negara yang kedua yaitu Malaysia. Peranan Islam dalam politik lebih menonjol pada tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan adanya Partai Islam yang menyatakan dalam kampanyenya untuk membentuk negara Islam. United Malay National Organization yang memimpin Front Nasional menikmati politik graduasi dan memasukkan secara selektif nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan pemerintah
dan menunjang tinggi konstitusi Malaysia. Negara berikutnya yaitu Singapura. Penduduk Islam di Singapura hanya 16% dari seluruh penduduk Singapura, yaitu 2,5 juta jiwa. Di Singapura terdapat lembaga bernama MUIS yang diberi tanggung jawab untuk mengatur administrasi hukum Islam di Singapura, seperti mengumpulkan zakat, organisasi sekolah agama, dan pemberian beasiswa bagi pelajar Muslim. Negara yang keempat yaitu Vietnam. Berkembangnya Islam di Vietnam, khususnya pada tahap awal, tidak bisa dilepaskan dari kehadiran kerajaan dan etnis Champa. Setelah Vietnam memasuki era baru dan politik terbuka, umat Islam ikut menikmati perubahan politik tersebut secara internal dalam bentuk semakin terbukanya keagamaan dan semakin pulih sosial umat Islam. Negara yang terakhir yaitu Kamboja. Masuk dan berkembangnya Islam di Kamboja tidak dapat dipisahkan dengan datangnya orang Champa, karena mereka telah memeluk Islam di Vietnam sebelum disebarkan di Kamboja. Setelah Kamboja kejatuhan rezim, masyarakat Melayu Champa kembali merasakan sedikit kemerdekaan beragama, yaitu masjid dan madrasah yang difungsikan kembali. Materi berikutnya mengenai modernisasi Islam di Asia Tenggara. Pada abad ke-20, dimulai penyebaran dan pengaruh pembaharuan Islam modern di Asia Tenggara oleh seorang murid dari Muhammad Abduh yang bernama Rashid Ridho, yang menerbitkan majalah Al-Manar di Mesir. Majalah ini menjabarkan ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang dapat berpengaruh langsung kepada gerakan modernisme Islam di Asia Tenggara, sehingga menjadi lebih tersebar luas di seluruh dunia Islam. Tidak diragukan lagi media cetak menjadi perangkat yang instrumental dalam penyebaran ide-ide kaum pembaharu di Asia Tenggara. Dalam konteks ini, jurnal Al-Manar secara signifikan tidak hanya mempengaruhi wacana pembaharuan Islam lewat artikelnya, tetapi juga merangsang penerbitan jurnal dengan semangat yang sama di Asia Tenggara, sehingga tulisan ini merupakan usaha awal untuk menggambarkan dan mendiskusikan penyebaran pembaharuan Islam di Asia Tenggara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.